semua terhindar dari COVID-19. Semoga sudah cepat berlalu. Kita pada pagi ini akan mempelajari mata kuliah dalam satu semester ini praktek perbankan 1, jasa dan transaksi. Ya. Jadi sebelum ke situ, saya sudah sekali kenal ya, Alvin Sinaga, sarjana ilmu politik, jurusan administrasi bisnis, ya, Magister Manajemen, NIDN. Saya sebagai dosen 01 17 10 59 01, ya, menjelaskan mata kuliah ya praktek perbankan di Politeknik Bisnis Indonesia yang kita sayang ini. Jadi langsung saja, nanti mengenai absen saudara nanti saya bisa lihat ya. Kebetulan kalian hadir semua ya, ada beberapa yang tidak hadir. Deskripsi mata kuliah praktek perbankan 1, jasa dan transaksi ini, capaian pembelajaran kepada saudara diharapkan mampu menguasai, menguraikan konsep dasar ya pelayanan kepada nasabah yang prima, baik sebagai teller maupun sebagai customer service. Ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan produk bank. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu, produk bank itu menjelaskan produk bank disebut juga apa tadi? Produk knowledge, ya, yaitu syarat ketentuan, gaya bunga dikenakan, apa kelebihan, apa keunggulannya, manfaatnya dan lainnya. Terus kemudian mampu meminimalisir risiko pelayanan yang dapat merugikan perusahaan dan diri sendiri. Ya, kalau kalian tidak cermat, ya bisa rugi. Nanti KTP orang pakai, ya, ternyata salah, ya, harus diteliti. Nanti kita bisa melihat bagaimana cara memverifikasi keangkutan dulu, ya. Kemudian selanjutnya kemampuan yang diharapkan dari sisi sikap saudara itu, saudara mahasiswa menghayati nilai norma dan etika akademik, ya. Etika akademik banyak ya, berpakaian, bersepatu, berbicara dan lain. Bekerja sama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, ya. Jadi dari sisi pengetahuan, setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjabarkan, menerapkan pelayanan prima, dan mampu menjelaskan produk bank kepada nasabah dan meminimalisir penyimpangan prosedur yang berlaku. Ya, itu diharapkan. Jadi kalian itu sudah dasarnya kuat sebagai mahasiswa keuangan dan perbankan. Jadi tidak bisa lagi artinya sudah mantap pengetahuan itu untuk bisa bekerja di lembaga keuangan dan perbankan. Kemudian yang ketiga, keterampilan umum, ya, itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu terapan praktek perbankan ini, khususnya di front office. Apa artinya front office? Di bagian depan. Nah, itu kalau di bank itu di call bankingnya itu, di situlah letaknya. Siapa posisi letak petugas PLR dan CS. Mampu menentukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, ya, mandiri, bermutu dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai wewenang pelayanan nasabah yang dimiliki, ya, mampu, ya. Jadi itu mampu kalian mengambil keputusan secara tepat sesuai wewenang pelayanan. Ada wewenang, misalnya wewenang saya 25 juta ya, menginput dan memvalidasi kerusakan. Kalau sudah 30 naik atasan,
lebih lagi 100 naik lagi ke atasan sesuai wewenangnya, ada wewenangnya ya. Itu. Kemudian dari segi keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan aplikasi analisa kredit, ya, membangun keterampilan dalam pemikiran kritis, konseptualisasi dari isu-isu serta perumusan isu-isu terkait praktek perbankan ya. Kemudian materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ada berapa? Ada berapa materi? Nah, yang biasanya 14 ya. Ya, 14. Ini ya. Akan 14. Dan 1 semester biasa, ya kan? Pertama yaitu mengidentifikasi dan memvalidasi kartu tanda penduduk. Itulah hari ini ya. Nanti pertemuan kedua mengidentifikasi dan validasi keaslian cek dan gigi ya. Pertemuan ketiga mengidentifikasi uang rupiah dan valuta asing, uang dan valuta asing ya. Kemudian pelayanan frontliner dari aspek khusus aspek terjadi. Kemudian penata laksanaan pemeriksaan kes 1 dan kes 2. Kes 1 pertemuan 5, kes 2 pertemuan 6. Kemudian 7 proses transaksi pembukaan rekening dan jasa produk. Dari sisi aspek customer itu sendiri nanti itu. Kemudian produknya. Selanjutnya akan terjadi produk jasa bank. Antara lain kiriman uang, ya, kiriman uang, baik itu kiriman uang biasa maupun STS, real time gross settlement, nanti kita pelajari. Kemudian produk yang lain SKB, surat keterangan bank, kemudian produk bank inkaso, security bank, remittance, kiriman uang luar negeri, pertemuan ke-13 melakukan pelayanan produk auto kredit, pembayaran gaji pegawai perusahaan, dan yang terakhir nanti pelajaran kita dalam 1 semester ini melakukan pelayanan produk bank simpanan terbuka. Itu banyak memang produk perbankan lebih dari sini, cuman karena kita hanya 4 pertemuan, nanti ada bahkan belum lagi tabungan, amanah jenis tabungan banyak sekali, ada 10, jasa-jasa juga, ekspor impor belum lagi. Saya kira lebih kurang 50 produk perbankan itu, tapi kita cukup hanya mempelajari 14. Jadi yang tadi dalam produk itu yang penting itu kita harus mempelajari syaratnya. Apapun dia pasti ada syaratnya. Itu satu. Itu produk Malaysia. Apalagi yang kedua, berapa biaya dan berapa bunga yang akan diterima nasabah, biaya yang akan dibayar. Itu apapun produk yang diperbankan. Kemudian manfaat menabung pada atau manfaat dari produk itu jelaskan ya, itu aja patronnya. Keunggulannya apa ya, kemudian layanan-layanan yang lain itu ada. Intinya di situ, walaupun nanti banyak produk itu ya. Terus lanjut, jadi saudara sebagai lulusan D3 ahli media di bidang keuangan dan perbankan, saudara itu diharapkan dapat berkarya di bidang bank officer sebagai CS, customer service sebagai teller di bank maupun di lembaga keuangan lainnya. Apa lembaga keuangan lainnya? Contoh, ayo. Bisa di asuransi, bisa di leasing dan lain, bisa di anjar piutang, ada lagi yang berhubungan dengan pada lembaga lainnya perpajakan itu pemerintah, ya, pegadaian betul. Nah itu lembaga keuangan lainnya. Kemudian bisa sebagai treasurer, karyawan perpajakan, maksudnya ini dari segi treasurer ya. Tadi kalau itu bank officer, karyawan asuransi, pegawai pasar keuangan. Ini pasar keuangan biasanya ada di Medan atau di Jakarta, ya kan, pasar modal, ya,
pasar modal tempat menjual suatu berharga itu ya kan. Kemudian startup teknologi marketing, artinya startup itu bisa dilihat sebagai penjual online ya. Seperti nanti ini bisa kalian sampaikan laku pandemi, bisa kalian nanti mendaftar ke bank BRI, kemudian daftar, bayar simpanan ada tabungan 2 juta atau 3 juta, kemudian kalian dikasih program, dikasih petunjuk, ya lakukan, jual. Bukan ini, seakan-akan kalian itu bank dan memang bank. Nah, itulah punya bank kalian. Tidak hanya modal 5 juta. Tetapi ya tentunya kalian harus mampu memasarkan produk kalian ini yang ada di laku pintar ini, bukan rekening, bayar listrik, bayar token, bayar asuransi, bayar air, ya, apalagi yang sering itu, BPJS, ketenaga kerjaan, pajak, bisa juga nanti melalui program ini ya. Kemudian setamat dari sini bisa juga nanti berkarya ya. Itulah berkarya di bidang wira swasta ini ya. Yang yang terakhir ini wira swasta ya. Leasing, ya udah tahu kalian leasing kan, bisa juga kalian kerjakan di sini. Ya, terus metode interaksi pembelajaran kuliah, diskusi, kelompok, belajar daring, tatap muka sekarang, daring ya pernah kan, kalian berdaring. Mudah-mudahan cepatlah berlalu COVID-19 ini sehingga kita bisa tatap muka, apalagi pelajaran praktek. Kemudian kolaboratif kerjasama, contohnya antara perguruan tinggi dengan perbankan. Ini perguruan tingginya ya kita sekarang ini kepada perbankannya Bapak sebagai mantan pegawai Bank BNI ya nanti mana yang perlu tentang tentang bank ini bisa saya berhubungan dengan bank ya supaya lancar komunikasinya karena saya sering sudah dikenal saya bekerja di bank itu lebih kurang 3 tahun ya jadi untuk pegawai BNI Siantar, Tebing, Medan, Sibolga, Balige, banyak yang kenal dengan saya, karena kan sudah lama juga ya. Tapi syukurlah, ya kan, puji Tuhan, bahwa saya masih bisa mentransfer pengetahuan kepada saudara, ya. Demikian. Kemudian penilaian biasa ya. Kalian tahu kehadiran 10% ya, nilainya ya, tugas kuliah 40. Nanti kalau ada tugas kerjakan 40% itu dari nilai keseluruhan. Kemudian UAS 30%, UTS 20%. Kemudian bisa juga nanti kalian sebagai kalau bisa mampu kalian membuat critical book review, ya, mereview buku gitu, mampu ya bawa nilai juga tambahan. Critical journal review, mini riset, rekayasa ide, project, ya, bikin project gitu bisa. Katakanlah nanti bikin project ini kalian. Bisa kalian dibantu sama orang tua. Saya sudah buka ya kan? Itu kan proyek juga. Proyek itu ciri-cirinya ada rencananya, ada biayanya, ada anggarannya ya, kemudian ada pelaksanaannya seperti itu. Itulah proyek ya. Kemudian penilaiannya dari evaluasi nanti, ya, baik itu UAS, UTS dan lain-lain. Ini Bapak nilai dari segi ketepatan, kebenaran, kejelasan ya pada tes dan non tes. Setiap itu ya. Apa maksudnya tes? Kemampuan menjawab soal saat ujian. Kalau ada UASnya, di situ nanti saya nilai. Apa yang dimaksud dengan non tes? Kemampuan menjawab, memberi pendapat saat kuliah saudara langsung. Nanti kalau pas Bapak menerangkan, kalian ada interaksi, ada pertanyaan boleh, ada pendapat, itu Bapak nilai. Nah itu ya. Jadi harus ada interaksi ya, hukuman timbal balik. Makanya learning by doing, kalian surat yang belajar itu ya, itu jadi nanti dalam praktek juga kalian bisa. Demikian penjelasan mata kuliah ya. Kita lanjutkan terus ya, kita lanjutkan kepada pembelajaran ya, pembelajaran mata kuliah pada hari ini ya. Pada hari ini dia jadi kita langsung sudah Bapak buat video
dengan PowerPoint supaya saudara itu lebih jelas ya. Bisa saudara catat ya. Artinya waktu pas saya mana yang penting boleh catat ya. Bisa. Nanti bapak tanya ya. Pada saat tugas, pada saat UTS, apa ya. Kemudian video pembelajaran oleh saya sendiri juga. Kalau di sini ada contohnya di jurusan administrasi bisnis, manajemen, atau kuliah praktek perbankan ya. Ada program studi keuangan perbankan di Politeknik Indonesia Siapa ini ya. Inilah video pembelajaran kita. Inilah pelajaran kita hari ini ya. Oke. Materi pokok 1, mengidentifikasi kartu tanda penduduk. Nah, ya. Coba diarahkan ke materi pokoknya. Pertama, salah satu bukti yang mendasar dan penting sering dihadapi oleh petugas frontline petugas yang berhadapan langsung dengan masalah dan pelanggan dalam bertransaksi maupun pengurusan dokumen di kantor manapun ya, adalah kartu tanda penduduk KTP. Jadi bukti mendasar ini ya. Jadi kemana-mana pun kalian kalau ngurus dokumen ke bank itu ada KTP gitu ya. Itu perlunya. Makanya walaupun ya KTP sering kalian lihat, jangan sepele ya. Itu penting untuk diteliti dan diverifikasi karena ada yang memasukkan bisa aja. Atau kalian tidak tahu padahal KTP orang dipakai. Nah itu. Jadi kalau kalian lalai dalam memverifikasi meneliti dari KTP di perbankan atau lembaga lainnya. Pertama, potensi manipulasi di perbankan dapat terjadi yang merugikan bank dan pegawai sendiri. Saudara nanti kalau nanti bertugas, semoga bertugas di bank, kalau lalai kalian ada kerugian akibat ini, kalian akan mengganti. Ya, bank juga rugi, pegawainya rugi. Ya. Kemudian kedua, denda oleh BI atau OJK sekarang ya, karena data tidak akurat. Apa itu OJK? Ya, otoritas jasa keuangan. Jadi mengenai perbankan itu sudah di bawah pengawasan daripada OJK. Jadi apa fungsi BI sekarang? Fungsi BI sekarang itu adalah untuk stabilitas ekonomi, ya, untuk menstabilkan inflasi supaya jangan naik begitu tinggi. Kalau naik nanti beras sekarang katakanlah beras kilo berapa? Katakanlah 11.000 ya. Kalau nanti 20.000, ya kita nggak sanggup makan lah, ya. Itu tujuan sendiri supaya jangan terbanting, supaya rakyat Indonesia sejahtera. Kemudian nilai tukar, dia yang mengawasi itu hanya dua, stabilitas ekonomi dan nilai tukar. Sementara pengawasan bank sudah menjadi tugas daripada apa? OJK ya. Petugas meminta KTP nasabah. Apakah langkah perlu diperhatikan dan dilakukan? Ya, kalian kan meminta, ya, minta dan terima dari calon namanya, nasabahnya, tolong Pak, ada KTP-nya, gitu. Terus kalian perhatikan waktu kalian minta itu, perhatikan kembali KTP-nya, bagaimana fotonya, datanya yang jelas. Foto dengan KTP dengan isinya yang harus sama. Nah, itu yang berbeda, ya. Nah, itulah tugas kalau sudah kalian belajar. Dikasih KTP orang, boleh terima itu semua, padahal bukan dirinya. Itu, ya. Sudah terbiasa kalian sekarang ya, sudah tahu. Kemudian perhatikan nomor kependudukan. Nah, caranya melihat nomornya itu begini. Analogi pertama kode kabupaten data. Tahu ya, analogi pertama itu kabupaten. Analogi kedua tanggal, bulan, tahun kelahiran ya. Tapi kalau wanita dia tanggalnya ditambah 40. Memang kamu tanggal berapa lahir? Hah? 23. Jadi nanti tanggalnya di KTP menjadi 63 ya. Apa 40? Kamu siapa? Tania tanggal 21. Berarti tanggal di nomor KTP kan 1. Juga si apa? Ya,
Dian ya, nah, Dian. Tanggal 16 berarti 56 ya. Kalau si Lola 16 ya. Kalau perlu kita lagi nggak perlu ditambah ya. Petugas menyelesaikan nama tanggal lahir jenis kelamin pada nanti perhatikan antara KTP dengan formulir nanti yang akan diisi oleh calon pegawai. Jangan salah mengisi, kalau salah ya gitu ya. Ya, kemudian cocokkan tarikan tanda tangan antara KTP dengan apa? Tarikan KTP, cocokkan tarikan tanda tangan antara KTP dengan buktinya ya. Bagaimana dia cara? Karena nanti kan dia mendatangkan formulir itu dia akan melihat. Dan kalau nggak punya dia, kita dulu lagi. Kok lambat kali? Ada sesuatu nih ya kan? Tapi kalau yang udah punya tersangka kan tinggal gini aja dia, kan? Itu pun kalian perhatikan ya. Itulah manfaat kalau sudah belajar ya, nampaknya ringan, tapi kalau nanti kalian salah dia berakibat risiko ya. Kemudian pentingnya penghimpunan data nasabah. Jadi data nasabah itu antara lain KTP, yang lain pun banyak ya, banyak di KTP-nya. Begitulah cara memverifikasi ya. Data-data lain pun harus diverifikasi ya, seperti itu. Jadi pentingnya kualitas data nasabah lengkap dan akurat sangat penting bagi nasabah dan bank. Penting ya, bagi nasabah penting, bagi bank penting ya. Bank itu saudara. Kalau nanti saudara sebagai pegawai bank, ya bank itu siapa? Saudara yang petugasnya gitu ya. Tapi sebagai pribadi juga kalian. Nah, gitu. Kemudian yang nomor 2, data tersebut menjadi dasar informasi ketika nasabah bertransaksi sekaligus sebagai data bank. Contohnya, kalau nanti ada sesuatu hilang, ya kan, kita lihat siapa nama ibu kandung, kemudian siapa tanggal berapa lahir, ya kan, nggak tahu orang itu kan, hanya kita yang tahu kan. Nah, begitu. Itu perlunya. Kemudian nomor 3, dampak kerugian karena kualitas data nasabah tidak benar. Kalau nggak benar, dampaknya apa? Coba akan disirikan bertransaksi. Ya sudahlah, orang salah tadi. Siapa namanya hukum? Si Dame. Ya kan? Padahal di data bank si Tuti. Dia benar. Oh nggak bisa narik. Nah, belum pastilah kan? Nah, begitu. Kemudian B, bank kemungkinan besar dapat terkena denda. Didenda kalau data-data itu salah, karena ini nanti kan dilaporkan ke Bank Indonesia data-data. Didenda, rugi bank. Nanti pimpinan memanggil pegawainya, CS-nya. Kenapa? Ditelusuri salah data, salah input. Nah, udahlah. Diapain nanti? Diberi sanksi. Nah, gitu. C. Bank dapat mengambil keputusan yang salah terkait strategi marketing akibat kesalahan segmentasi pasar. Jadi dalam mengambil keputusan juga itu perlu KTP itu ya. Nah, untuk strategi marketing. Jadi ini yang terakhir, pemeriksaan formulir pembukaan rekening. Untuk itu, dalam pemeriksaan formulir pembukaan rekening yang diisi oleh nasabah dan penginputan data nasabah pada sistem oleh petugas, tentunya CS, harus dilakukan dengan teliti dan benar sesuai data yang diberikan nasabah. Terakhir nanti itu menginput data ya dalam sistem. Nah, itu jadi berdasarkan data itu yaitu KTP, formulir pembukaan, itu antara lain ya. Banyak lagi nanti kalau kalian sudah jadi bank, banyak data-data yang harus akurat. Ini sebagai contoh saja ya, yang bisa sebagai acuan bagi saudara. Karena tahu di satu saat ya, bisa juga kalian sebagai kepala desa nanti, ayo data-data banyak ya, bukan tak mungkin si Andrio ya. Jadi kepala desa ya, mungkin ya. Ada apa? Ada minat jadi kepala desa? Bisa saja, kalau sudah tidak, nggak tahu ya. Kalau sudah bisa, ada niat, ya ada lah, ya kan? Walaupun atau si saya atau si Dian atau si Lola, ya, nah itu atau si siapa? Tania ya. Jadi selesai ya,
kita tentang penjelasan mata kuliah dan materinya sudah selesai. Sekarang kita prakteknya bagaimana mengisi? Ayo silakan. Silakan. Ya, kita tinggal 5 menit lagi ya. Nah, ayo silakan langsung lanjut. Silakan duduk. Nah, terus cepat bicaranya ya. Ya, 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 ya. Ini yang nyata ini sih, Ya, ini. kenapa? Berarti ini sama bulan yang kasih ke dia Pak. Ya. Jadi silakan apa ini? Si Andri udah pertama, ya kan? Cepat, ini tinggal sampai 5 menit lagi. Saya mau buat Iya, ada pun syaratnya Pak. Satu, yang pertama foto KTP, Bapak bawa foto KTP. Yang kedua, setahun awal minimum 25.000 ya Pak. Terus mengisi formulir pembukaan rekening. Yang ini. Terus saldo AT maksimal 20 juta. Penarikan AT maksimal 1 hari adalah 1 juta. Terus Bapak belum ada rekening tabungan di BNI. Selesai isi formulir ini dan input data. Biaya dan bunganya, biaya kartu ATM 15.000, bunga diberikan sesuai bunga tabungan biasa dan materainya 10.000. Manfaat menabung di bank ini yaitu untuk uang wisuda atau uang kuliah, 2 untuk investasi, dan yang terakhir untuk menabung keperluan masa depan. Keunggulan di bank ini yaitu tidak dibebani atau bebas biaya administrasi bulanan, cepat dan mudah, store selanjutnya minimal 10.000. Mendapat ATM bisa tarik tunai, store, transfer via ATM atau BNI. Dan yang terakhir, transfer ke rekening yang lain dikenakan biaya 10.000. Satu lagi, tarik tunai melalui ATM bersama, biayanya 3.000 per ketentuan. Dan layanan produk di bank ini antara lain bisa bayar pulsa, bisa bayar BPJS, bisa bayar token listrik, prabayar, bisa bayar rekening listrik, pasca bayar, bayar angsuran leasing, dan lain-lain. Dan sekarang Bapak bisa isi formulirnya di sini. Ya, isi karena ya dicurahkan aja formulirnya supaya dianggap sudah selesai ya. Periksa oleh Hema ya, kamu sudah memeriksanya ya, antara KTP sudah benar ya, oke, sudah benar. Kemudian kamu input ya, kamu input sekarang ini dalam keadaan menginput data ya ke dalam sistem. Sudah selesai, lalu kalau kamu cetak buku, serahkan, udah serahkan buku itu untuk ditandatangani oleh dia ya, bahwa pembukaan rekening sudah selesai ya. Nah, ini bu gitu ya, silakan ya, tulis tangan. Oke ya, terus kamu duduk di tempat dan tadi udah kamu kasih uang sama teler ya 20 berapa, 25 dan diterima dan dibukukan oleh si Tania ya. Nah, dalam hal ini sudah selesai buku ya, tanggap sudah selesai semua, udah diterima duit, baru serahkan. ATM-nya pun sudah selesai ya, serahkan kepada apa itu tetap data sama kita. KTP tadi udah difotokopi ya, menyangka itu data. Kasihkan kepada nasabah Rio ya. Ini Pak, pembuatan rekening Bapak sudah selesai. Terima kasih atas kepercayaan